Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Ganda Marito Harahap, NIM 0306232058, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 3 STAMUK 2023. Nah, izinkan saya untuk mengajak teman-teman semuanya untuk mendiskusikan materi kepala merahan yang berjudul Remaja Sehat Peduli Sesama. Nah, teman-teman, gaya hidup bersih dan sehat itu bagaimana sih? Nah, di sini kita akan mencoba mengupas bagaimana gaya hidup bersih dan sehat itu. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Janganlah terlalu khawatir apabila kamu diminta menjaga pola makan, teman-teman. Karena selama kamu dapat mengontrol kualitas dan keragaman makan serta jumlah yang dimakan, ingat, makan makanan mengandung gizi seimbang dan buatlah menu 4 sehat 5 sempurna bersama dengan anggota keluarga, teman-teman, dan juga tentukan jadwal memasak bersama. Tidak lupa juga untuk melihat informasi nilai gizi makanan instan ataupun tidak instan yang akan kita konsumsi, karena ini salah satu yang lebih penting gitu. Karena ternyata kita sering makan makanan instan itu dengan kadar gula yang tinggi dan juga tidak mempunyai karbon oksida gitu. Nah, yang kedua adalah melakukan olahraga dengan senam di kamarmu atau berjalan kaki di kompleks perumahanmu selama 30 menit. Kamu sudah melakukan olahraga. Lakukan kegiatan tersebut secara rutin setidaknya 3 hari dalam seminggu, atau kalau kamu berminat dengan salah satu cabang olahraga, misalnya dengan sepak bola, renang, bulu tangkis, kamu dapat berkonsentrasi dengan cabang olahraga tersebut. Nah, yang ketiga adalah tidak merokok dan tidak minum minuman yang beralkohol. Memang benar, teman-teman, bahwa seseorang tidak akan langsung mati atau sakit setelah menghisap sebatang rokok atau meneguk segelas minuman keras atau beralkohol. Tetapi dengan berjalannya waktu, akan kamu temukan bahwa tubuhmu, tubuh teman-temanmu, keluargamu, bahkan orang-orang terdekatmu akan menerima dampak negatifnya. Dan banyak cara untuk menjauhi rokok adalah dengan cara mengatakan tidak apabila ada yang menawarkannya kepadamu. Nah, yang keempat adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor atau mungkin angkutan umum. Nah, cobalah kamu sedikit merasa capek atau pegal ketika kamu terpaksa harus mengubah kebiasaanmu dengan menggunakan sepeda kayu atau berjalan kaki untuk menuju ke sekolah atau tempat tinggal latihan PMR terdekatmu. Tapi banyak manfaat yang teman-teman akan rasakan setelah kita terbiasa melakukannya. Nah, poin kelima adalah menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci, dan toilet. Setiap keluarga harus mempunyai kamar mandi, tempat cuci, atau toilet. Bayangkan saja kamu di rumahmu tidak ada fasilitas tersebut. Setiap harinya kamu akan merasa kesulitan, bukan? Untuk mandi secara teratur juga tidak, mencuci baju kita juga belum tentu bersih, dan memenuhi hajat sehingga akan susah, begitu kan? Namun apabila di lingkungan tempat tinggalmu hanya ada fasilitas MCK umum atau yang dipergunakan bersama, tidak menjadi masalah, teman-teman. Yang terpenting adalah bagaimana kita dan masyarakat setempat mempergunakannya selalu dan menjaga fasilitas umum tersebut selalu bersih dan juga terawat. Nah, poin terakhir adalah pembuangan sampah dan limbah keluarga. Nah, ini menjadi permasalahan yang sangat serius, di mana sampah dan limbah keluarga baik itu sampah maupun air bekas mandi, air mencuci piring atau pakaian, dapat mengotori lingkungan kita tanpa kita sadari, dan lingkungan keluarga dapat mengotori sumur, sungai, waduk, danau, dan yang paling parah adalah laut. Nah, menjadi bersih dan sehat. Mengapa sih harus menjadi bersih dan sehat? Itu menyenangkan. Nah, ada beberapa poin yang mungkin teman-teman ketika mengetahui poin-poin ini, teman-teman mulai sekarang harus benar-benar menjaga kebersihan sekitar lingkungan dan juga keluarga kita. Yang pertama adalah memiliki tubuh yang bersih dan sehat akan membuat banyak orang bergaul dengan kita. Dengan aktif berolahraga setiap hari, kamu akan berumur lebih panjang dan lebih sehat. Nah, teman-teman juga bisa bayangkan ini di kehidupan sehari-hari. Bagaimana jika ada temanmu yang mempunyai penyakit atau badannya dekil, berbau? Apakah kamu mau dekat dengan orang itu? Nah, jawabannya tentu tidak, benar kan? Nah, begitu juga kepada diri kita sendiri, itu ditarik ke diri kita. Bagaimana kalau seandainya kita yang bau, kita yang jorok, mengeluarkan bau tidak sedap? Nah, begitulah orang memandang kita, maka kita pun tidak akan mendapatkan relasi atau teman yang banyak. Nah, yang kedua adalah
Ada rasa bangga apabila memiliki rumah kecil tapi bersih dan sehat, dengan selalu menjaga kebersihan rumah dan kesehatan keluarga secara bersama-sama, baik di rumah dan keluarga kita akan menjadi contoh yang baik di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, jika kamu menemukan bahwa masyarakat sekitarmu masih saja buang sampah sembarangan, masih saja tidak mau membersihkan rumah, nah, jadikanlah keluargamu itu sebagai contoh suri tauladan di keluarga-keluarga yang lain, di rumah-rumah yang lain. Nah, kita ajak orang tua kita, "Mah, ya hari ini kita kebersihan rumah dulu ya." Nah, setelah rumah kita bersih, orang-orang lewat juga melihat, memandangnya sejuk, sedap. Nah, orang itu akan merasa, "Wah, bagus juga ya rumah si Fulan, bersih juga ya rumah si Fulan." Nah, rumah kita akan menjadi motivasi. Orang-orang akan mulai membersihkan rumahnya karena mencontoh rumah kita, begitu. Nah, yang terakhir adalah menjaga kebersihan sekolah kita akan membuat lingkungan belajar, sekolah, dan warga sekolah menjadi sehat. Suasana belajar menjadi menyenangkan apabila sekolah bersih dan kita selalu sehat. Ini juga penting di sekolah kita. Bukan hanya di lingkungan sekolah akademisi saja, di SD, SMP, SMA, MA, dan pendidikan formal lainnya di kampus juga sangat dibutuhkan menjaga kebersihan. Bayangkan saja seperti ini ya, ketika kita belajar ada rasa bau tidak sedap, apakah belajar kita akan fokus? Sepertinya tidak akan, dan juga kita akan mengantuk karena bau, karena bising, karena tidak sedap memandang. Daripada kita memandangi jorok, mendingan kita tidur. Nah, ada banyak lagi statement-statement yang buruk ketika kelas kita atau lingkungan sekolah kita itu jorok. Lalu bagaimana seharusnya? Nah, dengan yang tadi kita harus membentuk kebiasaan yang baik. Kebersihan dan kesehatan sebenarnya adalah bagian dari hidup keseharian kita sebagai anggota PMR. Kamu dapat membentuk karakter positif kamu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, berkomitmen untuk hidup bersih dan sehat bukan hanya berguna bagi buatmu, bukan hanya berguna untukmu saja, tetapi juga memberikan manfaat kepada keluargamu, sekolahmu, masyarakat, dan di mana saja kamu bertempat tinggal. Nah, sampailah kita ke penghujung materi. Mungkin teman-teman menilai ada kesalahan pada pematerian saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik wa hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.